Bau tumpukan sampah menyengat, disolusi Pak Ansar dengan N level 1. Jadi sampah ramah lingkungan gitu. Jadi kalau selama ini sampah itu konflik karena baunya, padahal masyarakat sendiri yang punya sampah, kita bisa solusi sampah itu nggak ada baunya. Kalau Jadi, sampahnya disemprotnya dari bawah dulu, maksudnya dari masyarakat dulu, baru lebih bagus lagi. Kan bila perlu dari masyarakat itu seret, udah cukup. Jadi kalau di masyarakat lebih enak lagi setiap TPA. Kalau enggak setiap, bila perlu malah dari rumah warga. dari bawah, dari rumah warga dulu disemprotnya. Nah, itu nggak akan ada aroma sampah. Sampai sini udah nggak bau ya berarti ya? Gerakan Saka itu apa artinya Pak? Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Ini kita pelajari gelombang. Kenapa alam itu ada pencemaran? Karena ada titik koordinat, ada dimensi-dimensi susunan atmosfer itu yang berubah karena pencemaran. Ketika kita semprot ini, kita kembalikan koordinatnya. Makanya namanya N. Sulit dijelaskan. N itu ngelakoni saja dulu. Melakoni gitu. Ya. Kenapa? Kalau ini saya jelaskan, kemungkinan dianggap karena kita memang belum ada ahlinya, atau mungkin belum ketemu ahlinya, itu yang jadi masalah. Tapi ini dampaknya bagus. Ini cara spray N level 1 di tempat sampah Cipecang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dengan spray ngabut N level 1 itu insya Allah 1 menit bau sampah hilang. Nah belakangnya ada yang menyaksikan aromanya hilang bau, tidak. Ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Sekda Kota Tangerang Selatan atas izinnya TPE dispray dengan N level 1. Alhamdulillah dalam hitungan menit bau sampah berkurang. Yang bikin komplain, yang viral netizen itu apa? Baunya sampah, ya kan? Aplikasi N level 1 di tempat penampungan sampah Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan. Setelah aplikasi semprot hand sprayer spray ngabut pada tumpukan sampah, aroma bau sampah langsung hilang. Uap panas bau. Enggak? Enggak, itu bau kan? Ya, itu bau kan? Nah, dari sini Bu, izin. Ada kecium enggak? Enggak. Dari sini, ini kan tumpukan sampah biasa Cici. Ada aroma kecium enggak? Enggak sama sekali. Woi bangun woi. Gak ada, bangun, aman. Aman ya? Aman. Ini nih bulu-bulu ayam nih. Gak ada bau. Berarti saya nggak salah. Bener, aman gak bau. Kalau nggak percaya sini, nggak percaya. Percaya nggak? Sini. Wah, ini ekstrim. Ya, Bau coba. Bau nggak? Nggak bau. Ya. Bukan hidungnya yang masalah, Pak. Bapak pilek nggak? Enggak. Oh, enggak. Serius. Kita ambil jeroan yang ada di dalam plastik. Ini ada jeroannya. Kita cek. Ya. Yang di luar bau nggak? Dikit doang. Nggak, kecium nggak? Biasanya ini kan bau sekali. Iya. Oke, ini ada usus. Iya. Bau tidak? Iya. Bau? Banget nggak? Bau banget. Masih bau. Bau banget? Iya. Ya. Berapa menit dari pertama kali disemprot? Hitungannya? Belum semenit. Tapi kalau yang bulu sudah hilang ya? Ya bulu mah nggak ada sama sekali. Iya. Tapi panasnya sudah berkurang. Iya. Yang bulu sampai ke bawah itu sudah nggak berbau. Itu yang bulu. Tapi kalau di dalam plastik. Enggak, ini nggak masalah dari luar pun. Meskipun dia di dalam plastik. Nah, ini kan ada yang lain nih. Apa yang kalau kena semprotnya sedikit, itu ngefek enggak gitu ya? Kita coba bongkar lagi. Ini kan kena sedikit. Ya. Enggak ya? Ini bau banget loh, soalnya ada darah-darah ya. Enggak bau. Enggak bau sih. Iya. Tapi kalau itu masih agak bau tuh yang tadi. Iya, Iya. Kan itu jeroan. jeroan. Butuh waktu paling nggak 5 menit. Kalau yang ini lebih ringan, itu hanya kurang dari 1 menit. Tapi udah nggak bau. Sama sekali ya. Sama sekali. Padahal kan ini bener. Kalau ada lewat paling nyengat serak gitu. Iya, emang ini paling bau banget. Iya toh? Paling bau. Bulu ayam. Bulu ayam bau. Makanya di Karena mana-mana ada RPA, rumah potong ayam, itu pasti komplain warga. Ini sampai bulunya, Pak. Yang di dalam situ loh kena semprot atasnya sedikit itu nggak bau. Yang ini lagi. Jeroan. Sekarang
setelah berapa detik, menit, sama sekali. Pak izin. Ini ayam bangkai. Iya, benar. Ya, udah hilang sekarang. Iya, udah hilang tadi. Kalau tadi bau banget. Ini bangkai ayam. Iya. Usus jeroan, serius. Tadi bau banget. Validasi. Bau nggak? Aman. Pak, ini sampah paling bau nih. Iya, ini karena jeroan ayam. Ini ada usus semua. Bau nggak? Enggak. Ini belum ada 5 menit dari disemprot, Pak. Kalau kira-kira tumpukan sampah nggak nimbulkan bau gimana? Iya lah. Ini tadi kita semprot dari luar aja nih. Coba untuk pastikan kalau mobil lewat disemprot atasnya, sebenarnya ini efektif nggak? Boleh nggak ini dibuka? Biar sebenarnya tembus nggak sampai dalam? Sekali lagi ini bukan racun. Ya, saya penelitinya, saya ngembangkan ini. Ini saya semprot sebakan ke mulut, nggak apa-apa. Ini teknologinya Biosaka itu. Ini benar-benar apa sampai ke dalam ya? Ini kan tumpukan apa bulu ya? Izin Pak, sini. Ini sampai ke dalam. Biasanya tumpukan ini panas. Sekarang pegang. Dingin apa panas? Dingin ya? Bau nggak? Tipis sekali ya? Tipis. Bapak mohon izin. Ini saya ke Solo, diminta ada agenda dadakan. Ini di hotel apa Pak? Sunan. Di hotel Sunan ada Pak Gubernur sama dinas-dinas pertanian. Mohon izin, ini agenda dadakan Pak. Setelah ini saya berangkat. Oke. Sebelah sini. Wis rapopo tutup terpal rapopo kuwi. Jebol. Tes, ini kira-kira banyune iki sih mampu ora? Cekel. Iya dong. Wis kulino. Enggak. Ini memang sengaja nggak disemprot toh? Ini ada. Nanti. Yang ini enggak. Yang ini masih. Kan kalau saya semprot iki ora. Tunggu. Kira-kira meremen tekan kene para. Oh, ada. Tembus enggak? Kan ke sini Pak, seret gitu. Kan ini enggak disemprot. Lu kena embun. Lu enggak mampu ya? Enggak, sana. Yang ini kan masih. Ya, belum ada 30 detik tadi. Kayak gini, coba. Yang sana belum berarti. Tidak. Ya, saya semprot kono tembus tekan kene. Mampu sangit. Ya karena asap ya. Sementara pokoknya diganggu nih. Hah? Kesal penasaran. Kulino. Biasanya nggak perlu tempel. Hah? Pak Kadis. Pak Kadis. Izin. Yang disemprot tumpukan sebelah sana. Ini air nggak kena semprot. Ini yang kena semprot langsung hilang aroma. Tapi yang nggak kena semprot dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar ya boleh hampir 1 menit. Air di sini ikut nggak bau sekarang. Padahal semprot sebelah situ. Untuk membuktikan rambatannya berapa kecepatannya. Ternyata 1 menit sampai. Beneran toh? Beda? Iya. Tapi percaya enggak? Percaya tapi percaya. Percaya bukan percaya tapi ya. Maunya enggak percaya tapi dipaksa percaya. Susah dipercaya. Dari sini aja bisa Sebelah sana atas. atas. Oh ya di atas ya. Dari sini aja.
Di atas mas. Pokoknya ini nyemprotnya basah malah nggak fungsi. Oh, kabut. Ya, jangan betul. Udara di atasnya aja. Ya, nggak boleh basah. Rambatan nanti. Jangan langsung. Nah, di atas aja. Di atas. Udah, cukup. Oh, Terus ye. udah mas. Sesuatu yang punya siklus yang mampu berjalan sendiri. Pak Slamet. Berapa dia? Keren loh. Kurang. Nih, koreksi. Bapak, aromanya dikurang nggak? Turun. Turun ya? Turun. Jauh ya? Jauh. Jauh toh. Ini juga berkurang loh. Tadi kan bus. Enggak. Ini tong sampah tadi, ini enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Sukatani, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Saya bersama Ketua Kelompok Tani Sugimukti, yaitu Kang Jajang. Nah, kita berada di saungnya Sugimukti, tepatnya di pinggiran sawah. Kang Jajang mau berbagi informasi atau ilmu terkait menanam padi organik. Jadi tanpa pupuk kimia maupun pestisida kimia. Jadi ini 100% organik. Kita akan mempersiapkan penanaman padi. Kita pilih dulu bibit padi yang paling bagus. Kita persiapkan untuk pembibitan. Bahan pembibitan kita persiapkan seperti biasanya. Kita kocor POC. Dan bibit yang sudah terpilih kita rendam pakai Biosaka dengan dosis 40 ml untuk 10 liter air sebaskom ini. Nanti masukin si bibit yang sudah disediakan dengan 40 ml Biosaka beserta air, kita rendam selama 24 jam. Setelah 24 jam ditiriskan, disiram sampai air hangat kuku. Lalu kita tutup supaya bisa bertahan hangatnya sampai keluar kacambah. Nah, itu selama 24 jam juga. Itu. Ya biasanya 18 jam juga sudah kelihatan ada akar yang keluar dari padi bibit tersebut. Setelah siap keluar akar dari bibit tersebut, kita tebar ke tempat yang sudah kita siapkan, yang sudah dikocor sama POC dari rumput-rumputan di sekitarnya. Kita tebar, biarkan sampai tumbuh. Biasanya 1-2 hari itu nggak akan kelihatan, ketiga harinya baru akan keluar pucuk dari bibit yang telah kita tebar. Sampai 17 hari atau 20 itu siap tanam. Nah, perawatan dari situ itu juga bisa di antara rendang 1 minggu, 7 hari si pembibitan itu kita semprot oleh obat yang kita buat. Misalkan dari tumbuhan picung, daun picung atau umbi gadung untuk mengantisipasi hama yang ada di padi tersebut. Nah, setelah bibit siap untuk ditanam, pematang sawah sama sawah yang sudah siap untuk ditanami, kita juga kocor lagi pakai POC yang sudah kita buat dari rumputan yang ada di sekitar.
ataupun bisa pakai kotoran hewan. Kita tebar semua kotoran hewan sebelum ditanam. Tebar semua kotoran hewan untuk supaya bisa menjadi pupuk dasar. Besoknya itu sudah siap ditanam. Dan pupuk dasarnya yang sudah dikasih N level 1 gitu. Dari tanam perawatannya 7 hari sampai 10 hari ke depan kita semprot pakai Biosaka. 10 hari sekali pakai Biosaka atau 7 hari sekali minimalnya pakai Biosaka dengan dosis mau 100 ml atau minimal 40 ml. Tetapi sistem penyemprotan yang berbeda. Gimana berbedanya? Kalau yang biasanya disemprot kita itu ditodongkan ke tumbuhan padinya, ini dikabutkan. Jadi dijauhkan dari tumbuhan tersebut supaya lebih mengabut gitu. Terus sesudah 45 hari sampai 60 tumbuhannya sudah normal, misalkan sudah bagus, kita pakai NKP Biosaka untuk mengisi bulir supaya bulirnya lebih bagus, lebih berisi dan lebih panjang malainya. Dan ini bisa sampai 2 sampai 3 kali atau 4 kali gitu. Dengan dosis 100 ml per 15 liter air. Dan itu yang sudah saya lakukan sampai menjadi beras organik ala Biosaka. Dan hasilnya luar biasa. Itulah tadi penjelasan Ketua Kelompok Tani Sugimukti Kang Jajang bahwa bertani organik dengan metodologi Biosaka itu sangat mudah, simpel dan praktis. Pertama, bahan-bahannya tersedia di alam di sekeliling kita, rumput, daun-daunan, kemudian limbah-limbah yang dikeluarkan oleh hewan seperti kambing, baik itu kotorannya maupun urinnya, itu bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk organik. Kohe ketika dijadikan pupuk, kalau biasa difermentasi itu membutuhkan waktu 1 bulan, dengan disemprot dengan N level 1 itu cukup dalam waktu 1-2 menit kohe tersebut bisa menjadi media tanam, langsung disebar menjadi pupuk dasar. Yang kedua, urin yang ditampung dari kambing atau sapi dicampur dengan N level 1 dalam waktu 1-2 menit hilang baunya dan itu sudah menjadi POC. Yang ketiga, rumput-rumput yang selama ini dianggap gulma itu tidak perlu disemprot lagi oleh racun, tapi dibabat, dikumpulkan, direndam dengan air. Setelah minimal 3 jam berubah warnanya, itu sudah menjadi pupuk hayati cair, menjadi bahan untuk mengocor baik itu pembenihan maupun lahan yang akan ditanami dari benih itu. Saya kira itu poinnya, bahwa bertani organik itu mudah, tidak membutuhkan biaya banyak, simpel, dan hasilnya beras yang dimasak itu menjadi sehat sehingga masyarakat mengkonsumsi makanan yang berorganik akan menyehatkan tubuhnya. Beras Biosaka ini hasilnya dan ini sangat luar biasa. Apa yang berbeda dari beras Biosaka? Tidak cepat basi. 1, 2, 3 hari itu tidak cepat basi. Tidak seperti beras biasa. Pembelian DOC ayam 10 ekor ya Pak Daris ya. Oke, umur 2,5 minggu. Monggo Pinara. Madurun. Ini adalah Ki Jiskiang, pria yang hidup dalam kelumpuhan tapi justru mampu beternak ratusan angsa. Ia berasal dari Provinsi Henan, Cina, dan telah lebih dari 25 tahun hidup tanpa bisa berjalan akibat spondilitis ankilosa. Tubuhnya lumpuh, namun semangatnya tidak pernah berhenti bergerak. Ia menolak pasrah dan memilih membangun hidupnya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Setiap hari, Ki Jiskiang terbaring di atas papan kayu yang ia ubah menjadi gerobak sederhana. Dengan kedua tangannya, ia menyeret tubuhnya untuk bekerja, merawat angsa, memasak, membersihkan rumah, dan menjalani hidup mandiri. Dari keterbatasan itu, ia memulai usaha beternak angsa, mengembangkan ternaknya dari puluhan hingga ratusan ekor,
lalu memasarkan hasilnya lewat e-commerce. Tanpa drama dan keluhan, hidupnya berjalan dengan disiplin dan ketekunan. Sobat Unikers, kisah Ki Ji Kiang menjadi pengingat bahwa keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Selama seseorang masih mau berusaha, selalu ada jalan untuk bertahan dan hidup lebih baik. Melihat kisah ini, apakah kita sanggup setangguh Ki Ji Kiang? Ini aplikasi N level 1 di kandang saya. Pagilan Sumur Muling Gulu Rejo. Ini banyak lalat ya. Banyak lalat sama bau amonia yang jelas. Biar nggak bau mas nanti. Maneman anu loh, paru-paru ini dengan loh. Yang keras loh.